Halo semuanya, selamat siang Bapak Yudi. Perkenalkan, nama saya Fania Yuliani dari kelas IKA 2 dengan NIM 41821073. Saya berasal dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang komunikasi antar budaya dan media dan teknik propaganda. Saya akan memulai presentasi ini mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, apa itu komunikasi sosial? Komunikasi sosial adalah proses pertukaran informasi antar individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat. Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan sosial, ekonomi maupun politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya secara keseluruhan. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah peran komunikasi pembangunan sosial. Yang pertama adalah menciptakan iklim perubahan dengan berujukan nilai, norma, sikap, mental, dan juga bentuk-bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan baru seperti membaca, menulis, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga adalah membantu masyarakat untuk menemukan norma baru dan juga keharmonisan di masa transisi. Yang keempat adalah memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan juga politik menjadi program dan proses yang berlangsung secara mandiri. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama adalah komunikasi antar budaya. Akan dimulai dari pengertian komunikasi antar budaya terlebih dahulu, di mana ialah situasi komunikasi antar kelompok maupun individu yang berasal dari latar belakang budaya maupun bahasa yang berbeda, baik antar daerah di satu negara maupun antar negara. Di sini kita akan membahas tentang prinsip komunikasi antar budaya, di mana prinsip ini dapat dipakai untuk membantu memahami dan juga menghormati perbedaan sehingga dapat mencegah konflik yang terjadi. Nah, yang pertama adalah kesadaran akan keragaman budaya, di mana kita harus sadar, mengakui, memahami, dan juga menghormati budaya sendiri maupun budaya orang lain. Selanjutnya adalah empati dan pengalaman perspektif, di mana kita harus mengembangkan empati dan juga melihat dunia dari perspektif orang lain. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan kebingungan maupun kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah perbedaan norma sosial dan norma-norma yang lainnya. Seperti contohnya, sopan dan tidak sopan itu bisa jadi berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Feedback komunikasi antar budaya. Feedback atau timbal balik adalah proses memberi tanggapan terhadap pesan yang disampaikan dari kelompok yang berbeda. Pentingnya feedback ini adalah untuk memastikan pemahamannya sudah tepat ataukah belum, dan jika ada kesalahpahaman dapat segera diperbaiki. Feedback ini meliputi dua hal, yaitu adalah mengevaluasi pemahaman, di mana di sini itu akan dievaluasi dan juga dikonfirmasi ulang apakah pemahamannya sudah benar dan tepat, ataukah jika ada kesalahpahaman langsung segera diperbaiki. Nah, yang kedua adalah membangun hubungan yang lebih baik antara individu maupun kelompok yang berbeda budayanya. Dalam hal ini itu dapat menerima dan juga memberikan umpan balik yang terbuka, sehingga membuka juga peluang untuk terjalinnya hubungan yang lebih baik dan saling menghormati antar budaya. Ini adalah materi terakhir untuk KAB, yaitu faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah penguasaan bahasa, di mana seperti yang kita tahu ya, bahasa adalah alat dasar dalam komunikasi. Maka dari itu, komunikan harus menggunakan dan juga mengerti bahasa dalam interaksi yang sedang berlangsung. Nah, apabila komunikator dan komunikannya belum menguasai bahasa tersebut, maka dipakailah penerjemah untuk menyambungkan antara pesan komunikator kepada komunikannya. Contohnya adalah pemakaian tour guide dalam perjalanan ke suatu wilayah. Yang kedua adalah kemampuan berpikir, di mana ini adalah proses mengolah informasi, memahami situasi, memberikan penilaian, maupun mengambil keputusan. Nah, hal ini tuh menyangkut proses mental yang kompleks seperti mengolah informasi, mengevaluasi, dan juga menganalisis. Materi yang kedua adalah teknik propaganda dan juga media propaganda. Yang pertama, pengertian teknik propaganda. Teknik propaganda mengacu pada strategi dan juga metode yang digunakan untuk mempengaruhi, mengendalikan maupun memanipulasi pandangan, sikap, dan juga perilaku seseorang menggunakan pesan dan informasi secara sengaja.
Nah, propaganda ini sering banget digunakan oleh politikus, kelompok kepentingan tertentu, pemerintah, maupun media massa untuk mencapai tujuan mereka. Propaganda ini dirancang untuk melibatkan manipulasi emosi, penyebaran informasi yang tidak akurat dan selektif, pembangkitan opini publik, dan juga penggunaan retorika yang persuasif. Tujuannya adalah mempengaruhi persepsi dan juga pandangan orang sehingga mereka tuh terdorong untuk menerima dan juga mendukung pesan yang disampaikan. Bahkan jika pesan tersebut tuh tidak berdasarkan logika maupun fakta yang kuat. Selanjutnya adalah pengertian media propaganda. Jadi propaganda ini berasal dari bahasa Latin modern yaitu propagare yang berartikan memekarkan atau mengembangkan dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat dan juga kelakuan masyarakat gitu. Nah, sedangkan media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, media massa, dan lain-lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa propaganda media adalah usaha yang secara sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi dan juga memanipulasi pikiran serta mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan dan disebarkan melalui media massa. Nah, berhubungan dengan 3 fungsi otak, yaitu berpikir, menulis, membaca, dan juga melakukan perhitungan yang rumit. Berikutnya adalah macam-macam propaganda, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah white propaganda, yaitu propaganda yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup. Yang kedua adalah black propaganda, yang merupakan kebalikannya, di mana dilakukan secara terbuka atau disebut juga dengan propaganda terang-terangan. Yang ketiga adalah grey propaganda, di mana masih belum diketahui pasti dari mana sumbernya, maka dapat menimbulkan sebuah keraguan. Dan yang terakhir adalah rasio propaganda, di mana perpaduan membuat nama yang terbaik, menawarkan sebuah hubungan persahabatan, dan juga meningkatkan moral dari suatu perkara. Teknik propaganda yang dibagi menjadi 14 macam, namun di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Nah, kalau misalnya menurut Dekker itu, propaganda perlu sebuah teknik agar tujuan propaganda dapat diterima oleh pihak yang dimaksud. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama name calling atau menanamkan stereotype, baik itu stereotype yang positif maupun negatif. Yang kedua adalah glittering generalities, yaitu menyamakan sesuatu dengan komunikator atau komunikannya. Yang ketiga adalah testimonial atau memberikan saksi. Selanjutnya itu transfer, memanfaatkan pengaruh dari tokoh berwibawa. Lalu selanjutnya adalah card stacking, yaitu seni mengelabui atau memanipulasi. Lalu ada juga bandwagon, di mana akan mengikuti kehendak propagandisnya. Dan selanjutnya adalah plain folks atau merakyat. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang dapat dipakai masing-masing maupun digabungkan beberapa macam. Yaitu ada 4 macam. Yang pertama adalah wawancara atau tanya jawab langsung dengan narasumbernya. Ada wawancara terstruktur dan juga tidak terstruktur. Yang kedua adalah observasi, di mana pengumpulan data ini cukup kompleks karena melibatkan berbagai faktor dan juga mengamati berbagai fenomena. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu partisipan observation dan juga non-partisipan observation. Selanjutnya adalah angket atau kuesioner, yaitu memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Terbagi menjadi 2, kuesioner terbuka, tertutup, dan bahkan sekarang tuh ada semi terbuka. Nah, selanjutnya adalah studi dokumen atau dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Ada dokumen primer seperti autobiografi dan juga sekunder. Adalah studi kasus, di mana kita mengambil studi kasus dari materi komunikasi antar budaya, yaitu pagelaran festival tari topeng yang dilakukan di Cirebon beberapa kali dalam setahun. Tujuannya agar visi dan juga pesan yang disampaikan dari kisah tari topeng ini bisa dipahami dengan baik oleh semua orang, baik turis maupun masyarakat sekitar. Nah, tari topeng di Cirebon ini berfungsi sebagai salah satu media komunikasi yang efektif agar lebih mudah dimengerti oleh semua orang karena ditunjukkan melalui visualisasi dan juga lebih menarik, dikemas dengan menarik gitu ya. Maka pesan ini akan lebih efektif untuk disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.